Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita bangkit berdiri dan kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Selamat sore Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih.
Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu dalam oktav Natal. Dan pada hari Minggu ini kita merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Yesus yang lahir sebagai manusia dibesarkan oleh ibu bapanya, yaitu Maria dan Yusuf. Sebagai keluarga, mereka hidup dan tinggal di Nazaret. Bukan suatu keluarga yang terpandang oleh karena kekayaan dan kepandaian, jabatan dan karir. Mereka adalah keluarga sederhana, keluarga tukang kayu. Keluarga Nazaret menjadi keluarga yang bersatu dan penuh kedamaian karena Tuhan Yesus sendiri yang mempersatukan dan menghangatkan hidup keluarga itu. Yusuf mendampingi dengan bijaksana, Maria membesarkan Yesus dengan kesabaran dan penuh cinta. Yesus tumbuh dan berkembang makin dewasa dalam rengkuhan kasih kedua orang tuanya. Dan lewat itu, semoga keluarga-keluarga Katolik mendapatkan butir mutiara seperti keluarga Nazaret dan mampu meneladan mereka. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita semua berasal dari keluarga, apapun dan bagaimanapun bentuk keluarga kita. Mari kita persembahkan di depan Tuhan pada kesempatan ini. Tetap kita syukuri semuanya itu. Dan dengan demikian, rasa syukur itu juga akan semakin mendorong kita untuk bersatu semuanya dengan Tuhan. Semakin mencari dalam seluruh kehidupan kita. Juga kita bersyukur atas pasangan-pasangan suami istri yang dalam perjalanan hidupnya tetap mengalami kesetiaan kebersamaan, utamanya Pak Sutri, Jimmy, dan Sandi. Atas hari ulang tahun perkawinan yang ke-22 dan juga pasangan-pasangan yang lain. Juga kita membawa dalam doa-doa kita mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Utamanya Elsie Wijaya yang saat ini terbaring sakit di Rumah Sakit General Hospital Singapura akibat kecelakaan mobil. Juga Bapak Beni yang akan dioperasi besok. Kita berdalam doa-doa kita, semoga semua berjalan dengan baik. Dan terlebih saudara-saudari kita, keluarga kita yang telah berpulang, kita berdalam doa-doa kita pada kesempatan ini, utamanya Ibu Francisca yang baru saja dipanggil Tuhan tadi malam, dan juga orang tua kita, Oma To Su Ing. Bersama keluarga, kita persembahkan di depan Tuhan, kita berdalam doa-doa kita pada kesempatan ini. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari dengan rendah hati di depan Tuhan. Kita hening menyadari diri kita dan mohon pengampunannya. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
excelsis Deo. Et intera pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benediximus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam, nomine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, nomine Filii unigenite, Iesu Christe, nomine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, uniactu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putramu di tengah-tengah kami. Dialah sabdamu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria, dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami, kiranya berkenan kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama di kolam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi namanya Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana, suami Hana, pergi dengan seisi rumahnya
untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia dihantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawahlah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung, dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku, demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuhanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu ya Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana kelak keadaan kita. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setiap tahun pada hari Raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya,
Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu hari ini adalah pesta keluarga kudus yang terdiri dari Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini berbicara tentang 2 hal. Mungkin banyak hal lain, tetapi 2 hal penting yang ingin kita lihat. Pertama, arti pesta keluarga kudus di Nazaret, dan yang kedua, apa konsekuensinya bagi keluarga Kristiani. Pesta ini hendak menegaskan bahwa keluarga kudus Nazaret adalah suatu anugerah rohani bagi umat beriman. Anugerah itu tidak lain adalah Yesus Kristus yang lahir pertama-tama dan selamanya dalam keluarga-keluarga. Ia lahir di tengah hidup suami istri dan anak-anak dalam keluarga. Ia menjadi pusat, ia menjadi sumber, menjadi dasar, menjadi pengikat yang menyucikan, yang mendirikan, membentuk dan merawat, serta membimbing, menjaga, dan menyelamatkan setiap keluarga Kristiani, bahkan setiap anggota keluarga. Maka dengan kehadirannya di tengah-tengah keluarga Kristiani dipanggil menjadi rasul, menjadi misionaris, menjadi saksi tentang kelahiran dan keberadaan Yesus Kristus itu bagi setiap keluarga lain di dalam sejarah hidup manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab 1 Samuel berkisah tentang iman dan kesaksian hidup terpuji dari Hana dan Elkana, suaminya, di hadapan Tuhan. Setelah memohon kepada Tuhan, Hana istri Elkana akhirnya melahirkan anak yang sudah lama dinantikannya dan diminta dari Tuhan. Setelah memberi nama anak itu Samuel, yang artinya yang diminta dari Tuhan, Hana berjanji
Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan menghantarkan dia, maka ia akan menghadap hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kata Elkana kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhanlah yang menepati janjinya. Dalam pengharapan seperti itu, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, iman menjadi bagian yang sangat penting. Di hadapan Eli sang imam, Hana berkata, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup aku, perempuan yang dahulu berdiri dekat sini, dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku menyerahkan kepada Tuhan seumur hidup, terserah ia kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Hana dan Elkana menjadikan buah hatinya. Pemberian Tuhan itu menjadi pusat kehidupan keluarga, dan melalui anak yang dianugerahkan Tuhan, mereka mengikat rumah tangga mereka dengan Tuhan sendiri. Sebagaimana kita tahu bahwa sebelumnya Hana adalah seorang wanita korban poligami. Tetapi karena kehadiran Samuel, mereka mengikatkan diri untuk mau dan ingin setia satu sama lain. Bapak Ibu Saudara terkasih, pengalaman Bunda Maria dan Santo Yosef dalam Injil menunjukkan sesuatu yang lebih kentara lagi dari makna pesta keluarga kudus Nazaret yang kita rayakan pada hari ini. Yesus Kristus hadir di tengah-tengah keluarga ini untuk menyatakan kedekatan dan ikatan keluarga ini dengan Allah sendiri. Buah rahimnya dari Roh Kudus dan bukan dari keinginan seorang laki-laki. Dan dengan demikian Yusuf sebagai seorang laki-laki pada saat itu sebenarnya pada saat mendengarkan berita dari satu pihak, dia tidak mau menerima Maria. Tetapi kekuatan iman dan kepercayaan serta kekuatan Roh Kudus mendorongnya untuk menerima Maria sebagai temannya, sebagai istrinya. Akhirnya pergi bersama-sama, dan dengan demikian kita dengarkan bagaimana dia memeliharanya sungguh dengan penuh kebijaksanaan. Lalu apa yang terjadi di sana Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih? Apa yang dikatakan kepadanya pada mulanya mereka tidak mengerti apa yang dikatakan. Jawab dan komentar Yesus kepada orang-orang yang ada di situ juga pada saat mereka pergi kembali mencari Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus baginya itu sulit dipahami. Seandainya Yusuf berpikir secara manusiawi biasa saja, pada saat mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Yesus, mengapa kamu mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bayangkan dari awal Yusuf sudah tahu secara manusia Yesus bukan anaknya. Keluar kata-kata itu lagi pasti. Kalau berpikir secara manusia langsung mungkin akan menampar dia. Dan langsung mengatakan kepada Maria, dari dulu saya sudah katakan itu bukan anak saya dan saya tidak mau. Tetapi apakah kata-kata itu keluar dari mulut Yusuf? Tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Dia justru dengan diam dan mengolahnya dalam seluruh kehidupan. Apa yang ingin dipesankan kepada kita dalam perjalanan hidup membangun keluarga. Saya kira tidak ada keluarga yang lepas dari persoalan. Entah itu persoalan pribadi atau persoalan ekonomi atau persoalan apa saja.
Tetapi persoalannya ialah seluruh persoalan-persoalan yang muncul itu, apakah kita dengan hati terbuka, penuh keikhlasan dan penuh kerendahan hati untuk tetap datang kepada Tuhan, untuk tetap menyerahkannya kepada Allah sendiri yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Yesus. Dia mempercayakan semuanya itu, walaupun Maria tidak mengerti dan tidak memahaminya. Dan akhirnya kita mendengarkan, walaupun Yesus mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Akhirnya mereka kembali sama-sama dan dia tetap dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan penuh hikmat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, terbangun suatu komunikasi yang sangat indah dan mendalam karena dibangun atas seluruh pengertian dan pemahaman dalam pribadi yang berbeda. Demikian pasangan suami istri, orang tua kita Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, tentulah kita disadarkan bahwa mereka bertemu bukan sebagai manusia sempurna. Maka sebagai anak kita memahami dan mengerti akan hal itu. Tetapi tidak berarti bahwa kita harus dengan segala keberadaan kita membuat pemberontakan kalau ada yang tidak pas. Harus dibicarakan dengan baik, dan hal yang paling berharga kita bisa dapatkan dari keluarga Maria dan Yusuf adalah pada saat persoalan itu terasa begitu berat, maka emas yang harus kita pegang adalah diam dan merenungkan. Apa kehendak Tuhan yang sekiranya kita bisa lakukan sehingga hal ini muncul dalam kebersamaan kita sebagai suami istri. Jangan justru kita meluap-luap dan tidak ada yang mau mengalah. Ada kata orang bijak mengatakan, sungguh emas yang sangat berharga kalau ada sesuatu yang menegangkan dalam kehidupan bersama, lalu salah satu diam dan merenungkan hal itu. Sejauh mana kita membangun keluarga yang penuh damai dan bahagia, selalu mengundang Yesus dalam kehidupan bersama kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari kita coba renungkan hal ini di dalam kebersamaan kita masing-masing. Natal pada tahun ini mengajak kita, ayo mari kita pergi ke Bethlehem. Pertanyaan mendasar tentunya ada apa di sana? Dan mengapa gereja mengajak kita untuk pergi ke sana? Dalam renungan Natal kemarin saya sudah mengatakan, tema ini pasti diramu oleh pikiran dari gembala kita dalam gereja Katolik, sehingga nuansanya sangat dalam. Kita tidak diajak begitu saja untuk pergi ke Yerusalem, tetapi kita diajak untuk pergi melihat apa yang terjadi di sana. Seluruh situasi Bethlehem pada saat itu digambarkan. Dan gambarannya adalah di sana lahir seorang penyelamat yang disebut dengan Yesus, yang tidak mendapatkan tempat dan dibaringkan di dalam palungan dibungkus dengan kain lampin. Maka yang ada di sana adalah hidup sederhana, tetapi penuh kewibawaan dalam hidup rohani. Dan dia hadir untuk memberikan seluruh hidupnya, seluruh dirinya kepada kita, menjadi makanan rohani bagi kita. Itulah firman yang dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan di kandang Bethlehem. Tidak hanya sampai di situ saja, tetapi dia sendiri memberikan seluruh hidupnya lewat wafatnya di kayu salib. Dan itulah yang kita timba setiap saat pada saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Dan menurut saya itulah ajakan gereja
ayo mari kita ke Bethlehem, berjumpa dengan Yesus, dan perjumpaan kita dengan Yesus adalah secara penuh di dalam Ekaristi Kudus, di mana kita menyambut tubuhnya sendiri. Makanlah dan minumlah, dan itulah Yesus. Sejauh mana hal ini menjadi kerinduan kita Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita renungkan dalam diri kita masing-masing. Moga-moga sepanjang perjalanan hidup kita, dari hari ke hari, dalam tugas pekerjaan-pekerjaan kita, kita tidak mengabaikan hidup doa. Selalu mau dan ingin berkumpul bersama dengan teman-teman untuk boleh menghadirkan Tuhan, baik di dalam keluarga, doa bersama dalam keluarga, atau mungkin juga doa pribadi, doa keluarga, kemudian doa rukun, doa lingkungan. Dan akhirnya kita puncakkan setiap hari Minggu. Sungguh ada kerinduan yang mendalam untuk selalu mau datang di depan Tuhan, mempersatukan diri dengan Dia, mendengarkan sabdanya, dan menyambut tubuhnya. Dan dengan demikian kita datang di palungan untuk mengambil makanan untuk kehidupan rohani kita menuju kepada kedamaian dan ketentraman, hidup bahagia bersama dengan Dia. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba renungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dan mendaraskan syarat singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita lewat doa-doa umat. Bersama dengan keluarga kudus Nazaret, kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita. Dan kita mohon berkat bagi semua keluarga yang ada. Mari kita mengatakan, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi keluarga gereja, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua orang yang dalam kesulitan. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua pasangan suami istri, ya Bapa, semoga semua pasangan suami istri berusaha untuk memelihara dan menemukan kembali kesegaran cinta pertama mereka. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua keluarga di dunia, ya Bapa, semoga semua keluarga makin lama makin berhasil untuk saling menghargai dan saling melayani. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi anak-anak dan para muda-mudi, ya Bapa, semoga anak-anak muda menganggap dan menghargai orang tua sebagai orang dewasa yang mencita-citakan perkembangan serta kebahagiaan anak-anaknya. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi pasangan-pasangan yang cerai, serta bagi anak-anak mereka, ya Bapa, semoga para anggota keluarga retak ditampung oleh orang-orang yang bersimpati dan penuh pengertian bagi mereka, serta menolong mereka untuk mengatasi kegagalan keluarga. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi lingkungan paroki kita dan kelompok-kelompok dalam paroki kita, ya Bapa, semoga kami semua sebagai anggota satu keluarga bersedia untuk berbagi bersama dalam segala suka dan duka kehidupan. Marilah berdoa,
Tuhan berkatilah umat-Mu. umat-Mu. Secara khusus kami berdoa dan bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Jimmy, dan Sani yang Kau perkenankan mempersatukan diri sepenuhnya sebagai suami istri selama 20 tahun atau menjalani 22 tahun perkawinannya. Semoga rahmat cinta yang telah mereka bangun sungguh semakin meneguhkan kebersamaan dan persatuan sebagai suami istri. Semakin boleh menikmati rahmat cinta kasih, kebersamaan bersama seluruh keluarga, sehat walafiat, sukses dalam seluruh rencana pekerjaan, dan dengan demikian melalui keluargamu ini, karya kerajaanmu sungguh semakin dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, karena terpancar di keluarga ini cinta dan kebersamaan untuk menghadirkan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat di mana mereka berada. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami yang berada dalam keadaan lemah sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah sementara pemulihan. Terlebih saudari kami LC Wijaya yang sementara dirawat di rumah sakit General Hospital Singapura. Semoga seluruh sarana pengobatan baginya dan tangan-tangan yang menanganinya boleh menjadi perpanjangan penyembuhan baginya. Lebih daripada itu Tuhan, kami percayakan semuanya bagi-Mu. Biarlah Engkau nyatakan yang terbaik yang dilaluinya sampai pada saat ini. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami saudara-saudari kami, keluarga kami yang sudah berpulang, utamanya Ibu Francisca yang baru saja Kau panggil dari tengah-tengah keluarga dan antara kami umat-Mu tadi malam, dan juga Oma atau Ibu To Suping. Semoga dengan belas kasih-Mu, orang tua saudari kami ini sambut di dalam kerajaan-Mu. Kau naruhi hidup abadi bersama dengan para kudus-Mu di surga. Teguhkan, kuatkan seluruh keluarga yang ditinggalkannya. Berikan kekuatan penghiburan kepada mereka semua. Marilah berdoa, Tuhan berkatilah umat-Mu. Sejenak dapat Allah kita hening menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Bapa yang Maha Murah, kami percaya kepadamu, semoga kami tidak enggan untuk saling mengasihi, terutama setelah melihat betapa Engkau mengasihi kami dalam diri Yesus Kristus, Putra Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Terlanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Surga bergema, lahir Raja mulia.
Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah yang Maha Pengasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan sebagai ungkapan syukur ini dan juga hasil usaha jeripaya perjuangan hidup kami. Semoga berkat persembahan ini kami Kau satukan sebagai keluarga-Mu yang saling mengasihi satu sama lain dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakkan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anakmu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dulu mendengarkan pengumuman. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 29 Desember 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 21 dan 22 Desember 2024 sebesar Rp18.840.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.675.000. Kolekte perkawinan sebesar Rp4.112.000 dan kolekte misa arwah sebesar Rp500.000. Aksi Advent minggu keempat sebesar Rp8.074.000 dengan jumlah amplop sebanyak 157 lembar. Kolekte gereja misa Natal 24 dan 25 Desember 2024 sebesar Rp55.450.000. Kolekte pemeliharaan gereja misa Natal sebesar Rp33.700.000. Uang lilin sebanyak Rp9.500.000. Sumbangan gereja dari Sufi Chandra Harapan Jaya Rp500.000. Sumbangan dari Christina Edenton Rp1 juta, BPK Rp2.500.000, Abdullah P Rp1 juta, keluarga almarhum Elizabeth Tandenhoa Rp500.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. 2. Kursus persiapan perkawinan akan diliburkan untuk 2 kali pertemuan, yaitu pada tanggal 28 Desember 2024 dan 4 Januari 2025. Dan akan kembali berjalan pada tanggal 11 Januari 2025. 3. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Aldiono Lisan dan Miranda Liangto sebagai pengumuman yang kedua. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki Andalas. 4. Misa penutupan tahun baru dilaksanakan pada hari Selasa 31 Desember 2024 pukul 7 malam. 5. Misa pembukaan tahun baru dilaksanakan pada Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, Rabu 1 Januari 2025, pukul 8 pagi dan pukul 5 sore. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu Saudara terkasih dari pengumuman terakhir, dikatakan misa penutupan tahun baru. Misa penutupan tahun 2024 ya. Dan pembukaan tahun baru. Misa penutupan itu kita mulai jam 7 tanggal 31 tentunya. Dan ini misa harian, berharap bahwa kita mensyukuri perjalanan waktu 1 tahun itu, sehingga nanti dalam misa penutupan itu lebih banyak kita mengantar untuk boleh merenungkan perjalanan hidup kita mulai dari tahun baru, membuka tahun 2024 sampai di penghujung tahun 2024 itu di tanggal 31 Desember. Dan lewat itu lalu kita membawa seluruh tanda perjuangan kita untuk memasuki lagi tahun baru di tahun 2025 yang akan datang. Saya kira itu dari pengumuman terakhir. Terima kasih tentunya atas seluruh kebersamaan kita. Tetap kami ucapkan selamat Natal kepada kita semua. Siapa tahu ada yang belum dengar pada saat perayaan Natal bersama. Kita masih dalam oktav Natal dan ini masih akan berlangsung sampai pesta penampakan Tuhan kita Yesus Kristus minggu kedua oktav Natal nanti di masa akan datang. Dan itu tahun baru dibuka dengan Hari Raya Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Dan itu kita mulai lagi tahun baru. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas liturgi yang mengambil bagian pada kesempatan ini.
Terlebih untuk kelompok KOR dari wilayah 1 ya. Wilayah berapa? Oh, wilayah berapa? Wilayah Rukun Santo Agustinus. Tadi saya bisa apa lihat. Kalau setiap perayaan 4 kali perayaan dalam 1 minggu dan saya kira dimeriahkan dengan rukun atau wilayah, saya kira enak ini 1,5 jam tetapi terasa tidak terlalu lama walaupun saya lama ngomong ya. Saya selalu menikmati lagu-lagu. Tadi kita selalu diajak untuk pergi ke Bethlehem melihat apa yang terjadi di sana. Dia lahir sebagai manusia yang begitu sederhana menampakkan diri kepada dunia ini. Tetapi justru yang itu lalu kita dipanggil untuk sungguh semakin bersatu dengannya. Tepuk tangan untuk Rukun Santo Agustinus ini merdu sampai di bawah ya. Dan ini kekuatan wilayah. Kalau bicara soal wilayah, rukun ini memang cukup eksis dari dulu saya lihat, sejauh saya lihat. Makanya kemarin-kemarin saya bilang sama mereka, dulu Santo Agustinus itu waktu saya masih di Mariso itu beberapa kali saya datang itu cukup aktif dan saya kira sangat terlibat. Nah setelah saya datang di Andalas justru saya tidak pernah dengar akhirnya mereka muncul sebagai satu rukun. Ya dan setiap saat mereka sudah janji bahwa setiap saat kami akan mengambil bagian kalau itu memungkinkan ya. Moga-moga rukun yang lain bisa melihatnya, meneladaninya. Dan kita upayakan ke depan supaya tetap ada yang memandu kita dalam menyanyi paling tidak ya. Saya katakan memandu. Ya bukan kelompok KOR yang luar biasa tetapi yang memandu kita sehingga memang kita boleh menikmati lagu-lagu. Sekali lagi terima kasih Rukun Santo Agustinus, terima kasih kepada kelompok dekorasi, kelompok sound system, semua yang mengambil bagian pada kesempatan seluruh umat saya ucapkan limpah terima kasih dan mari kita siapkan hati kita mengakhiri peran ini sekaligus mempersiapkan seluruh batin kita. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2024, mudah-mudahan kita semakin diperkenankan untuk boleh meninggalkan tahun 2024 nanti dan masuki tahun 2025. Kita akhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Mungkin satu pengumuman tambahan terakhir, sudah perayaan ini bagi saudara-saudari yang mau pergi melayat di Barombong karena ada saudara kita anggota gereja kita yang harus mengungsi ke sana karena 1-2 hal untuk malam tirakatan pada malam hari ini dan besok akan misa requiem yaitu Ibu Francisca ya. Kepada mereka yang berkesempatan kita berangkat bersama ke sana malam ini. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.